Setiap orang punya makna bagi sesama. Salah satu orang muda yang menginspirasi dengan kisahnya peduli pada sesama adalah Dita. Apa sih kegiatan yang kamu lakukan di masa pandemi ini? Baik, terima kasih. Kegiatan aku selama pandemi ini itu aku dipercaya untuk bertugas sebagai relawan di Satgas COVID-19 Kabupaten Sleman dan khususnya di posko dekontaminasi, pemakaman dan juga pemulasaraan. Kegiatan aku di sana itu dijadwalkan shift siang dan malam. Em, untuk menyiapkan barang-barang untuk berangkat ke posko itu nggak ribet dan nggak banyak sebenarnya, hanya baju ganti, kemudian masker dan hand sanitizer yang harus selalu dibawa. Selain itu juga yang paling penting adalah doa restu dari orang tua, karena kita di sana kan juga jauh dari orang tua. Jadi berharapnya dengan doa restu orang tua itu kegiatan kita di sana bisa berjalan dengan lancar. Kamu di posko Satgas COVID-19 Kabupaten sebagai apa? Oke, jadi tugas aku di sana itu sebagai admin. Tugas admin di sana untuk mengolah data pemakaman, dekontaminasi maupun pemulasaraan. Jadi ketika ada data pemakaman masuk, kami admin itu tugasnya untuk mengkoordinasikan mengenai tim pemakaman, lokasi makam, dan jenazah yang ada di rumah sakit. Selain itu juga tugas admin ketika ada permohonan dekontaminasi ambulans, kami dari admin mengkoordinasikan dengan tim dekontaminasi uh, untuk menyiapkan personil untuk dekontaminasi itu sendiri. Ada nggak sih tantangan terberat yang pernah kamu hadapi? Tantangan terberat yang pernah aku rasakan ketika di posko dekontaminasi itu adalah ketika tiba-tiba ada data pemakaman ataupun pemulasaraan yang masuk di tengah malam, karena di malam hari itu kan waktunya untuk teman-teman istirahat, untuk tidur. Jadi uh, di tengah istirahatnya teman-teman itu ada rasa nggak tega dan mau nggak mau harus membangunkan mereka untuk melaksanakan tugas. Jadi selain itu juga dari admin harus koordinasi dengan keluarga, kadang keluarga yang sulit untuk dihubungi, kemudian dari perangkat desanya untuk lokasi makamnya, kemudian dari rumah sakit itu sendiri untuk mengkoordinasikan mengenai jenazahnya, apakah sudah siap untuk diambil untuk dimakamkan atau belum. Selain itu juga uh, kami harus menyiapkan tim asesmen yang nantinya akan kami kirim ke lokasi makam untuk mengecek apakah untuk liangnya itu sudah siap atau sudah tepat sesuai dengan um, ketentuan protokol kesehatan atau belum, seperti itu. Kamu selain di posko ada kegiatan lain nggak sih? Oke, tentu ada kegiatanku yang lain selain di posko dekontaminasi, terutama karena aku ini masih mahasiswa, jadi aku masih punya kewajiban untuk kuliah. Uh, Kemudian apalagi ya, kegiatanku di rumah ya kayak ngajarin adik belajar, kemudian nyapu halaman, nyuci piring, cuci baju, kayak gitu-gitu sih kegiatan rumah lainnya. Apakah kamu masih ikut juga dalam kegiatan yang lain? Oke, tentu ada kegiatanku yang lain selain
di posko karena aku juga aktif di gereja seperti bertugas lektor, kemudian aku ikut latihan paduan suara untuk tugas kur ketika misal streaming, kemudian aku juga bergabung di kelompok tari gereja yang kadang tampil ketika hari ulang tahun gereja ataupun hari-hari gereja yang lainnya. Selain itu juga aku membantu di Gua Maria Jatiningsih karena rumahku juga dekat dengan Gua Maria Jatiningsih, jadi kadang aku membantu untuk penerapan prokes di sana. Itu seperti cek suhu, kemudian memastikan pengunjung itu untuk memakai masker dengan benar, juga sudah mencuci tangan sebelum mereka memasuki area Jatiningsih. Ada satu kejadian lucu kemarin ketika aku bertugas di sana. Jadi ada 2 remaja. Jadi mereka itu tidak kayak nggak tertib gitu. Mereka nggak mau menerapkan protokol COVID dengan baik. Saya stop dulu ya mas, tolong maskernya dipakai dulu. Oh iya, lali tinggal terus. Ora ketok bagus iki. Lah apa-apa, kowe cen elek kok. Nah, saiki maskernya wis dienggo, cuci tangan ya mas ya. Lah tanganku ki resik, kono kowe bae. Aku ku sadus suka ngomah. Nek teko mlebu wae piye, Mbak? Ora ngono mas. Soalnya sono aturane wis jelas, kae iso diwaca. Wah is, jane kon wis-wis iki tak arep apa ta, Mbak? Paling adine sego der. Ya wis yo. Wah, jan ribet e. Lho Mbak, aku wis resik, wis wangi. Oke. Apa meneh nah aku resik meneh lho. Sip. Nuwun nggih mas, tak cek suhu dulu ya. Oke. Oke, 365. Kemudian setelah aku jelaskan, akhirnya mereka memakai masker dengan benar dan juga mau mencuci tangan sebelum mereka memasuki area Gua Maria Jatiningsih. Wah, banyak sekali ya keterlibatanmu dalam membantu sesama, karya sosial, juga kegiatan keagamaan. Kamu merasa puas nggak sih dengan semua yang kamu lakukan itu? Itu sebenarnya kegiatanku sehari-hari sih. Emang aku kayak gitu ya?